يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Aksi Deddy Mulyadi ikut bersihkan sampah di Sungai Cipalabuan, Sukabumi disorot. Sebenarnya kan semuanya itu disebabkan oleh duanya. Aku saya tinggali, satu hulunya sudah rusak, dua hilirnya tidak terurus. Hulunya rusak, hilirnya rusak, padahal mah aparatnya loba. Leweng dia rusak aja dong bae. Kalau di barekingan. Untuk menjadi seorang pemimpin, harus memandang siapapun yang ada di bawahnya dengan mata kasih sayang dan cinta. Rahmah. Sehingga itulah yang menjadikan pelayanan kita kepada mereka sejuk. Pengarahan yang kita berikan kepada mereka sejuk, bukan dengan atas dasar kesombongan. Pemimpin apa saja, pemimpin negara, pemimpin kampus, pemimpin divisi, pemimpin apa, semua harus memandang siapapun yang ada di bawahnya dengan mata Rasulullah, mata kasih sayang dan mata cinta. Bukan saling merendahkan, tidak akan. Ya. Kalau sudah mulai saling merendahkan, tidak akan sukses dia. Memandang bawahnya sebentar. Seorang kaya di rumahnya, termasuk sampai di rumah, itu pemimpin. Kita sebagai seorang tuan di rumah, jangan sampai memandang pembantu adalah orang rendah. Tidak. Bisa saja dia lebih dekat kepada Allah daripada kita. Kalau kita cermati, kita sangat perlu kepada dia. Siapa yang mencucikan baju anak kita? Kita sendiri nggak bisa mencucikan. Tapi kenapa sering kesombongan kita menguasai sehingga kita merendahkan dia? Kalau memang dia lebih tua dari kita, nggak ada masalah kita panggil ibu, mbak, atau siapa. Dengan penuh penghormatan. Kenapa sih menghormat orang kok susah? Karena kotor hatinya. Dia pembantu kita, oke. Status pembantu, tapi dia lebih tua dari saya hormati dia. Dan seterusnya. Nah, kalau semua sadar akan pendidikan Rasulullah, alangkah indahnya dalam hidup ini. Menjadi pemimpin penuh kasih sayang dan cinta di saat melihat bawahannya. Itu sukses dia. Itulah Rasulullah SAW. Dan pewaris Nabi, pemimpin apapun. Kasih, sayang, dan cinta. Dan kita perlu hadirkan dalam rumah tangga pun juga demikian. Kadang kita tuh hilang kasih sayang. Teori akal, atau yang disebut dengan manajemen, oke. Bisa saja manajemen itu masuk dalam wilayah kebenaran dalam satu tatanan, kan begitu. Kalau dalam hukum adalah kayak fikih dan sebagainya. Al-haq. Jadi nggak ada beda. Manajemen dan ilmu aturan-aturan itu adalah kebenaran di dalam aturan tersebut. Seperti hanya ilmu fikih dan sebagainya. Tapi ingat, al-haq, kebenaran itu susah diterima kalau tidak kita bungkus dengan akhlak. Maka akhlak itu penting. Akhlak yang mulia. Dan dasar akhlak itu adalah dari hati, dirasakan orang lain. Maka nggak cukup orang mengatakan hatiku baik. Harus ada tampak hatiku baik, maka aku harus berurusan dengan orang lain dengan cara yang baik. Maka dialah pemimpin. Pemimpin yang penuh kasih, cinta. Kemudian setelah itu, di samping dia penuh kasih dan cinta, ternyata di otaknya adalah Allah, Rasulullah, Allah, Rasulullah, Allah, Rasulullah. Inovasi-inovasi yang terbaca, yang terlihat adalah inovasi bagaimana mahasiswa semakin dekat pada Allah. Sisi lain dia mengatakan mahasiswa harus semakin sukses. Uni Sholah harus semakin sukses. Oke. Tapi di samping semakin sukses, harus semakin dekat kepada Allah mahasiswanya. Ini harus ada program. Dan itulah yang menjadi roh. Mengenalkan kepada Allah ini rohnya. Jadi semua ini tidak akan sia-sia. Kita berbuat baik seperti apapun dalam urusan kemanusiaan yang kita bangun dunia ini dengan kesuksesan, maka itu akan sia-sia, tidak akan kita petik di akhirat kalau tidak kita sambungkan dengan Allah. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ikut terjun bersihkan sampah di Sungai Cipalabuan di Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Sabtu tanggal 8 bulan 3 2025. Ini bukan mantau, ini bantu Pak Kapolres, bantu Dandim, bantu Pak Bupati, ringanin beban yang ada di sini. Beban bencana itu kan beban semua, ujar Deddy Mulyadi di Sungai Cipalabuan. Diketahui Sungai Cipalabuan menjadi salah satu titik meluapnya air ketika banjir bandang terjadi di wilayah Palabuhan Ratu baru-baru ini. Air bisa meluap karena tumpahan sampah yang menyumbat aliran sungai. Banjir bandang tidak hanya membuat air meluap ke jalanan, tetapi juga membuat sejumlah rumah rusak parah, bahkan menimbulkan korban jiwa.
Kemudian, aksi tersebut diikuti sejumlah warga, pejabat Forkopimda Kabupaten Sukabumi hingga aparat kepolisian. Sampah-sampah yang berada di sungai tersebut terdiri dari sampah kayu hingga rumah tangga. Deddy Mulyadi mengatakan kedatangannya ke lokasi tersebut bukan untuk memantau tetapi membantu aparat setempat. Deddy Mulyadi mengatakan terdapat sejumlah faktor hingga menyebabkan banjir bandang dan membuat kerusakan sejumlah bangunan rumah yang ada di sekitar aliran Sungai Cipalabuan. Menurut Deddy Mulyadi, faktor pertama adalah adanya pendangkalan sungai. Kemudian lanjut Deddy, jembatan di dermaga Palabuhan Ratu yang berada di aliran Sungai Cipalabuan bentuknya lurus. Yang kedua, jembatannya lurus. Nanti jembatannya dibongkar dibuat melengkung. Nanti saya bangun jembatannya, ungkap Deddy Mulyadi.